Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama perbuatan diri kita sendiri. Salam dan salam semoga tetap melimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa meningkatkan takwa kita, meningkatkan syukur kita kepada Allah SWT, agar kita sukses di dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita ketika bangun pagi, bangun tidur di pagi hari, itu kita ada dua pertanyaan. Sedang kemana hati kita ini berjalan? Apakah menuju Allah ataukah justru malah menjauh? Nah, sama yang berbahagia, kondisi kehidupan saat ini harus benar-benar kita waspadai, karena memang ajakan demi ajakan itu banyak sekali. Ajakan yang menuju jalan Allah, mendekati jalan Allah, menuju jalan Allah, ataupun jalan-jalan yang justru menjauhinya. Kita bisa belajar dari Al-Quran, kalamullah Al-Quran, dan memang kita disuruh belajar darinya. Fahal mim muttaqin, apakah ada orang yang menjadikan mengambil pelajaran darinya? Jamaah yang dirahmati Allah, dulu di dalam kisahnya Fir'aun itu ada pelajaran yang berharga yang Allah berikan pada kita, karena di sana ketika berdiskusi, berdialog, saling bantah membantah, Fir'aun pun juga menyatakan, qala Fir'aun menyatakan, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Di sana Fir'aun benar-benar menyatakan, tidaklah aku kemukakan pada kalian kecuali hanyalah ma illa ma titik illa titik. Tidaklah aku kemukakan pada kalian kecuali apapun yang aku pandang baik. Nah, jaming berbahagia, Fir'aun bukanlah nama tetapi gelar, sehingga jenis-jenis Fir'aun ini akan ada sepanjang sejarah manusia. Dia mengemukakan sesuatu yang dia pandang baik oleh dirinya sendiri. Bahkan wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Di sana Allah memberikan penegasan dengan kalimat yang benar-benar harus kita pikirkan, ini adalah, dan tidaklah aku menunjuki pada kalian kecuali hanyalah sabila rasyad, jalan yang lurus, petunjuk yang benar.
Nah, jamaah yang berbahagia itu adalah dari golongan dari kaum-kaum seperti Fir'aun. Nah, dalam surat yang sama dengan ayat yang berbeda, Allah menunjukkan pada kita bahwa orang-orang yang di sana telah beriman lurus kepada Allah juga menyatakan hal yang sama. Wa qala alladziina amanu ya qaumi ittabi'u ahdikum ila syabilar rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku akan tunjuki kepada kalian sabilar rasyad, jalan yang benar. Sehingga sampai yang berbahagia, dari sinilah pelajaran yang sangat berharga dari Allah ini harus benar-benar kita perhatikan. Sementara ada orang yang benar-benar memimpin ke jalan yang lurus untuk diikuti, di sisi lain ada orang-orang yang semacam Fir'aun. Dia melakukan sesuatu yang dia pandang baik, dan dia juga menunjuki jalan-jalan yang memang dia anggap sebagai kebenaran. Bahkan itu adalah merupakan sebuah kesalahan besar. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari sini kita juga harus mewaspadai setiap apapun yang ada dalam lingkungan kita. Jangan-jangan kita bisa terseret ke arus jalan yang salah. Allah memberikan arahan pada kita bahwa di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ala, ingatlah, perhatikan dengan sebaik-baiknya, inna, sungguh, awliya Allah, wali-walinya Allah. Awliya adalah bentuk jamak dari wali. Sungguh wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada mereka, wa lahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu, yaitu mereka orang yang beriman, telah iman dengan iman yang benar, yang murni, yang tidak terkotori najis-najis syirik. Wa kanu yattaqun, dan dalam mereka itu senantiasa bertakwa. Nah, sampai yang berbahagia, Allah melanjutkan lahumul busyra, bagi mereka adalah kabar gembira. Gembirakanlah mereka fil hayatid dunya, kepada mereka itu ada kabar gembira di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Dzalika, yang demikian itu, wal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang agung. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah kita ketahui bahwasanya kita harus benar-benar mengikuti apapun yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah tidak pernah berubah, zaman yang berubah, manusia yang berganti, generasi ganti generasi, Al-Quran tetap sama, tetap itu. Al-Quran seperti cahaya yang tidak pernah redup. Jamaah yang berbahagia, zaman sendiri ibaratnya seperti berlari, tetapi banyak di sana hati-hati yang tertinggal. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita hidup memang di zaman yang sekarang ini serba sangat-sangat cepat. Informasi mengalir tanpa henti. Dunia itu terasa seperti di genggaman kita. Tetapi ada ironi yang besar. Semakin dekat manusia itu kepada dunia, sering sekali semakin jauh dari Al-Quran. Nah, jamaah yang berbahagia, di berita-berita yang akhir-akhir ini, mudah-mudahan kebenaran segera terungkap. Siapapun yang di sana meninggalkan tuntunan Allah, pasti nanti akan dikalahkan. Nah, jamaah yang berbahagia, semakin dekat manusia dengan dunia, berarti semakin jauh dia dengan Al-Quran. Bukan karena Al-Qurannya menjauh, tetapi karena hati manusia yang sibuk. Allah memberikan arahan kepada kita, mengingatkan selalu,
Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan jangan kalian itu menjadi kalladzina nasullah, bagikan orang-orang yang dia melupakan Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini ketika manusia lupa kepada Allah, ya dia nanti lama-lama juga sama dengan yang dikisahkan tadi Fir'aun, merasa dirinya sebagai Tuhan yang bisa mengobrak-abrik aturan, mengarahkan siapapun yang ada di sana, memberikan arahan yang dikiranya baik dan memang dipandang baik oleh dirinya sendiri. Ketika manusia lupa pada Allah, maka ia lupa tujuan hidupnya untuk apa. Ia lupa juga arah perjalanannya kemana. Ia pun lupa siapa dirinya sebenarnya, bahwa dia hanyalah sebuah molekul-molekul, makromolekul, gabungan makromolekul, ibaratnya hanya sebelah boneka yang nantinya akan hancur belaka. Nah, jamaah yang berbahagia, itulah mereka yang hidup merasa penuh macam-macam tapi hatinya kosong, ramai tetapi sepi. Inilah jamaah yang berbahagia, cara halusnya setan menguasai hati manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, setan itu memang tidak selalu datang dengan menakutkan, tidak selalu datang dengan dosa besar. Ia juga sering kali datang dengan cara yang sangat-sangat halus. Dan kita diingatkan oleh Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Waman, dan barang siapa yang berpaling an dzikrillah, an dzikrir rahman, dari peringatan-peringatan Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitana, maka kami adakan baginya setan yang jelas menyesatkan. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman yang senantiasa dekat, yang senantiasa menyertainya. Nah, jemaat Allah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, kita berikan banget, maka di sana setan bukan yang pertama datang. Setan bukan yang pertama datang, tetapi manusianya yang berpaling dulu. Sedikit demi sedikit berpaling, hatinya menunda Al-Quran. Hari ini dia menunda dari membaca Al-Quran, besoknya merasa tidak sempat, lama-lama hatinya menjadi asing dari ayat-ayat Allah. Maka di sanalah kemudian setan dijadikan teman yang menemaninya, yang menyertainya. Ketika manusia itu lupa pada tujuannya, melupakan pengajaran Tuhannya. Nah, jamin rahmat Allah, maka kita harus hati-hati. Kalau sudah setan selalu menyertainya, menjadi dekat dengannya, maka ada peringatan Allah yang lain. Wa may yakuni syaitana lahu qarinan fasa'a qarina. Maka barang siapa yang dia itu menjadikan setan sebagai teman akrabnya, teman dekatnya, fasa'a qarina, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman yang dekat. Sehingga jamaah yang berbahagia, disinilah teman itu mempengaruhi. Jika teman dekat adalah Al-Quran, maka hatinya bisa hidup. Tetapi jika yang dekat adalah kelalaian, maka hati perlahan-lahan akan mengeras. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi bagaimana petunjuk kehidupan itu sendiri. Al-Quran tidak turun hanya untuk dibaca, mungkin pada saat-saat tertentu, yang lain juga. Tetapi Al-Quran adalah untuk menghidupkan manusia, menghidupkan hati manusia. Sehingga kita benar-benar harus memperhatikannya. Bahkan Al-Quran di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi
wa annahu ilaihi tusyarun. Wahai orang-orang yang sudah iman, dipanggil orang yang sudah iman, istajibu lillahi, penuhi, patuhi seruan-seruan Allah, walir rasuli, dan juga seruan rasulnya. Idza ta'akum, apabila ia menyeru, mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semuanya, annallaha, bahwasanya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi, yang mendinding antara manusia itu dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan hanya kepadanya nantinya mereka dikumpulkan. Inilah jamaah yang berbahagia. Dari situlah manusia hanya bisa hidup dengan Al-Quran. Sekali lagi bahwa manusia tanpa Al-Quran hanya tadi sebuah boneka makromolekul yang hidup saja, yang hanya tersusun atas molekul-molekul kecil yang kemudian menjadi makromolekul yang sangat besar. Hanya sebuah boneka saja, tetapi hatinya mati. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita bisa menjadi generasi yang terbaik, generasi yang di sana hidup bersama Al-Quran, generasi yang mereka membaca, kemudian mereka memahami, kemudian mereka menulis, kemudian mereka mengamalkan, melaksanakan tuntunan-tuntunan tadi. Karena itu ketika kita memperhatikan ayat-ayat Quran, di sana ada wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena apa yang mereka tulis. Maka ulama-ulama memberikan gambaran bahwa ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ketika ilmu tidak ditulis, maka nantinya menjadi lupa. Nah, jamaah yang berbahagia, menulis itu adalah cara menjaga cahaya ilmu agar tidak padam. Setiap catatan tentang ayat Allah adalah saksi bahwa kita berusaha mendekat sedekat-dekatnya. Maka ketika kita memperhatikan ayat lain yang di sana ada hari, ada suatu hari yang ketika itu di dalamnya ada ayat yang merupakan pengaduan, maka kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hari itu. Yaitu waqala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Rabbku, berkatalah Rasul di sana, wahai Rabbku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga jamaah yang berbahagia, inilah yang patut benar-benar kita perhatikan. Ditinggalkan bukan berarti mereka tidak punya mushaf, tetapi tidak dibaca, tidak dipahami, terus tidak dijadikan sebagai pedoman. Nah, itulah mereka meninggalkan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk yang diadukan tadi? Ataukah termasuk orang-orang yang hidup kita senantiasa dihiasi dengan Al-Quran? Maka pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab sendiri oleh hati kita sendiri. Maka jamaah yang berbahagia, pintu harapan untuk kembali selalu terbuka. Pintu harapan untuk kembali berarti taubat. Taubat adalah kembali. Pintu kembali itu selalu terbuka. Maka jamaah yang berbahagia, Islam adalah agama harapan. Selama napas masih ada, pintu kembali selalu terbuka. Langkah mendekat kepada Al-Quran tidak harus yang sangat-sangat besar, dimulai dari yang kecil tetapi konsisten. Kita baca beberapa ayat atau mungkin satu ayat setiap hari, kita pahami satu makna mungkin setiap hari, kita mengamalkan mungkin hanya satu perintah setiap hari,
sedikit terus menerus itu lebih dicintai Allah daripada banyak kemudian terputus. Sehingga disinilah kita harus benar-benar refleksi, introspeksi pada diri kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, rumah yang di sana dibacakan Al-Quran akan dipenuhi ketenangan. Hati yang dekat dengan Al-Quran akan dipenuhi dengan cahaya. Dan masyarakat yang hidup dengan Al-Quran akan diberkahi Allah dalam seluruh kehidupannya. Maka kita bisa berharap bahwa kita adalah benar-benar yang bisa mendekat dan selalu hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kita. Kita mohon pada Allah untuk Al-Quran dijadikan penyejuk jiwa kita, menjadi penuntun langkah hidup kita, dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mendekat dan tidak sampai menjauh dari Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di dalam kehidupan kita ini kita senantiasa meningkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenagamu. Jamaah yang berbahagia, mari kita benar-benar kembali kemudian di sana menjadikan Al-Quran sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Kita mendekat kepada Allah, kita mohon bimbingannya agar kita benar-benar berjalan di sabilar rasyad, jalan yang lurus. Jam yang berbahagia, akhirnya marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas langkah-langkah kita yang salah di masa lalu untuk diampuninya, dan langkah-langkah kita sekarang dan terusnya untuk senantiasa dibimbingnya, diarahkannya kepada sabilar rasyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.